Perkenalkan, nama saya Rio Octavianus Siombing, NPM 41821911901886, mata kuliah organisasi dan sistem pertandingan. Dosen pengampu Bu Aridotul, Hakiah MPD, AIFO, WBC, cabang olahraga tinju. WBO, World Boxing Organization, adalah sebuah organisasi yang sanksi tinju profesional serangan. Ini diakui oleh International Boxing Hall of Fame, IBHOF, sebagai salah satu dari 4 grup kejuaraan dunia utama bersama dengan Asosiasi Tinju Dunia WBA, Dewan Tinju Dunia WBC, dan Federasi Tinju Internasional IBF. Kantor pusat WBO berlokasi di San Juan, Puerto Rico. WBO dimulai setelah kelompok pengusaha Puerto Rico dan Dominika keluar dari konferensi tahunan 1988 WBA di Isla Margarita, Venezuela, karena persisian mengenai aturan apa yang harus diterapkan. Presiden pertama WBO adalah Ramon Pina Acevedo dan Republika Dominico. Segera setelah dimulainya WBO menggelar pertandingan kejuaraan dunia di seluruh dunia. Yang pertamanya adalah untuk gelar kelas menengah super yang kosong antara Thomas Hearns dan James Kitchen, dengan Hearns menang dengan keputusan untuk mendapatkan kehormatan. WBO selanjutnya memilih mantan juara dunia kelas berat dengan Los Toros dan Pounds Puerto Rico sebagai presiden, Toros sebagai pada tahun 1966. Perkembangan tinju dunia. Mereka menggunakan sarung tangan yang terbuat dari besi, oleh karena itu menurut sejarah, olahraga tinju pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Romawi, Mesir, dan juga Yunani. Saat itu, para petinju melakukan pertandingan tanpa menggunakan sarung tangan tinju seperti saat ini. Salah satu legenda tinju yang terkenal adalah saat itu teknis yang berasal dari Thasos, Yunani. Diklaim telah memenangkan Olimpiade berlangsung sekitar tahun 450 Masehi. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1973, peraturan tentang tinju pun direvisi dengan versi terbaru. Salah satu aturannya ialah dengan menggunakan sarung tangan tinju berbahan spons dan bukan lagi menggunakan sarung tangan besi. Organisasi Tinju Dunia dan kinerjanya. Dunia tinju profesional sudah memiliki sistem organisasi tersendiri. Setidaknya ada 4 organisasi olahraga tinju dunia, yaitu WBO, WBC, WBA, dan IBF. Tiap organisasi ini secara umum memiliki aturan yang sama dalam sebuah pertandingan tinju, bahkan untuk klasifikasi tiap kelas tinju yang sama, yang didasarkan pada bobot atau berat badan tinju. Perbedaan hanyalah pada nama dari tiap kelas tinju yang bebas dipertandingkan. Pertandingan lainnya adalah tiap pertandingan tersebut, tiap juaranya memegang sabuknya masing-masing, sesuai nama organisasi penyelenggaranya. Oleh karena itu, lazim dikenal ada juaranya dunia, kelas bantam versi WBA, WBO, ataupun yang lainnya. Meskipun sebenarnya ada 22 organisasi tinju profesional di dunia, namun keempat organisasi ini yang paling lazim dikenal oleh masyarakat, dan adanya sabuk gelar juara dunia ialah yang membedakan tinju profesional dengan tinju di Olimpiade. Perkembangan tinju dunia atau Persatuan Tinju Amatir Indonesia yang disingkat Pertina, Satria di dalam dan di luar ring. Perkembangan olahraga tinju di tanah air mulai pada zaman penjajahan dulu. Saat ini pihak kepolisian berinisiatif untuk mendirikan organisasi tinju. Kemudian pada akhirnya Didik Kartasasmita, seorang komandan kepolisian di daerah Jakarta, berhasil mendirikan Persatuan Tinju dan Gulat saat itu. Menjelang Olimpiade Roma yang diadakan sekitar tahun 1960, membuat para pelopor persatuan tinju di tanah air berkeinginan untuk ikut berpartisipasi, karena keikutsertaan pada Olimpiade tersebut membutuhkan adanya organisasi tinju amatir yang mandiri. Maka pada tanggal 30 Oktober 1959 didirikanlah Persatuan Tinju Amatir Indonesia yang disingkat Pertina.
Pertandingan olahraga di tanah air sempat dilarang akibat adanya kekacauan politik saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, pelarangan itu mulai dihapuskan dan secara perlahan olahraga tinju pun mulai bangkit. Berbagai kalangan tanah air mulai menggeluti olahraga tinju baik itu sebagai hobi saja maupun menjadi petinju profesional. Dunia tinju tanah air mencapai masa keemasan ketika Chris John menjadi juara tinju dunia di kelasnya. Chris John tercatat sebagai petinju kelas 5 yang mampu meraih gelar juara dunia setelah Elias Shikal juga Nico Thomas. Jika ingin menjadi petinju profesional, jangan lupa ikut IF Adults kursus bahasa Inggris profesional karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan dalam pertandingan tinju. Cincin tinju. Cincin tinju berbentuk persegi dan harus berada di sisi antara 4,9 dan 7 meter. Ini memiliki 4 senar elastis dengan diameter antara 3 dan 5 cm dan maka harus digantung di pos di 47, 71, 102, dan 132 rinci dari dasar ring. Pos harus dilapisi dengan permukaan yang halus sehingga petinju tidak terluka saat menabrak salah satunya. Tinju profesional. Aturan tinju ini memiliki beberapa perbedaan tinju profesional yang menggunakan aturan tinju amatir. Beberapa perbedaan adalah mereka bahwa dari Olimpiade tinju harus memakai pelindung kepala, sementara profesional dilarang untuk dipakai. Dalam tinju amatir yang juga hanya menuju ke 4 putaran saat profesional melaju ke putaran 12. Cara untuk menang juga berbeda, menghitung poin secara berbeda. Bagaimana cara menang tinju? Tujuan tinju adalah untuk memukul hits paling langsung kepada lawan. Pada akhirnya, para hakim membuat pemungutan di antara mereka sampai mencapai keputusan di mana atlet membuat lebih banyak poin dengan pukulan tersebut. Untuk cara menang, ada cara lain untuk menang adalah minta lawan jatuh 2 ke 3 kalinya di atas kanvas di babak yang sama. Jumlahnya tergantung pada kompetisi. Kedua, knock out saat lawan mendarat tanah atau bertumpu pada tali. Menghitung sampai 10. Wasit juga bisa mencetak KO. Hal ini terjadi ketika salah satu petinju mengambil banyak pukulan berturut-turut. Yang terakhir, keempat, salah satu asisten bisa melempar handuk ke lantai. Berarti mereka menyerah dalam pertarungan. Hakim dan staf. Jumlah orang yang terlibat dalam pertempuran selain petinju masih tinggi dan masing-masing memiliki fungsinya. Mari kita lihat apa yang ada dalam mereka lakukan. Wasit bertanggung jawab untuk memenuhi peraturan petinju berada dalam ring untuk mengendalikan perilaku atlet dan melakukan intervensi saat situasi pertandingan atau menuntutnya. Hakim dalam juri 3 tempur hadir yang memiliki tanggung jawab untuk menghitung pukulan setiap petinju, dengan demikian memutuskan sikap yang akan mendapatkan pertarungan. Jika tidak, ada KO. Mediko. Seorang dokter harus selalu hadir untuk menilai kondisi petinju saat bertarung, memastikan apakah ia mampu melanjutkan pertandingan. Pencatat waktu. Ia ini bertanggung jawab untuk waktu putaran dan menyentuh gong yang digunakan untuk menandai akhir setiap putaran. Direktur teknik bertanggung jawab atas keputusan hakim, mengkaji ulang, mengumumkan hasilnya. Dia juga bertanggung jawab atas keputusan lain dalam pertempuran. Lokutor. Dia bertanggung jawab untuk membuat pengumuman hasil perkelahian, penyajian para pejuang, pihak berwenang, wasit, hakim, dan lain-lain. Asisten. Setiap petinju berhak memiliki 4 asisten yang berada di belakang pos tempur, sudut mereka atau sudut biru, dan memiliki tanggung jawab untuk memberitahu petinju tersebut, menghadapinya dan menyerah saat dia merasa tidak dapat mengejutkan lagi untuk melawan. Hemat. Sparring adalah nama yang diberikan kepada pejuang yang bertanggung jawab untuk latihan dengan petinju lainnya. Mereka biasanya adalah pejuang amatir atau awal karir dan bahkan sering menjadi petinju dan juara hebat, termasuk Larry Holmes yang menyelamatkan Muhammad Ali. Kategori berat. Agar petinju seadil mungkin, petinju dibagi kategori berat. Dengan demikian, setiap petinju hanya bertanding dengan petinju yang memiliki bobot serupa, membuat pertarungan jauh lebih adil dan seimbang. Kategori berat
badan laki-laki adalah sebagai berikut. Like fly 48 pound, terbang 51 pound, rooster 54 pound, port 57 pound, ringan 60 pound, like middle medium 64 pound, rata-rata tengah 69 pound, sedang 75 pound, sedang berat 81 pound, berat 91 pound, super berat kurang lebih 91 pound. Aturan tinju. Beberapa aturan perkelahian tinju profesional. Pertama, strokes hanya dinilai mencetak gol jika terkena pukulan dari depan atau sisi kepala atau perut lawan. Skor pada lengan tidak dicetak. Meninju bagian belakang kepala, meraih atau memukul belakang atau pelanggaran. Setelah selesai, wasit memberikan peringatan pada tinju. Jika diulangi lagi, petinju mungkin diskualifikasi. Petinju tidak bisa menyerang lawannya saat dia berada di lapangan. Gigitan juga menyebabkan peringatan dan diskualifikasi potensial. Pukulan tinju langsung, pukulan cepat dan kuat yang melanda bagian depan lawan dengan kepalan tangan yang berada di belakang penjaga. Jab sama seperti langsung, hanya dengan tinju yang lain yang merupakan bagian depan yang berjaga. Tentara salib. Pukulan tentara salib sekuat langsung tapi menyentuh sisi lawan. Pada gerakan ini lengan ujungnya tertekuk, tidak seperti langsung. Gerakan pelenggangan tangan di lintasan melengkung yang sampai ke sisi kepala atau perut pejuang. Uppercut blow dilakukan dari bawah hingga mengarah ke dagu pejuang lainnya. Jab direct mencampur pukulan langsung dengan pukulan tusukan, yakni si petinju akan meninju lawan dengan kedua tangan pada saat bersamaan. Mengenal sistem scoring tinju. Dalam tinju pro, masing-masing juri judge secara independen memiliki kewenangan memutuskan petinju mana yang unggul untuk tiap rondenya dan memberikan poin 10, sedang lawannya mendapatkan 9. Kalau sama kuat atau seri, skornya 10-10. Yang jelas salah satu harus mendapatkan poin 10, 10 point match system. Kalau terjadi knockdown, angkanya dikurangi 1 poin per knockdown. Misalkan terjadi 1 knockdown, skornya 10-8. Kalau 2 knockdown, skornya 10-7. Tanpa terjadi knockdown pun juri bisa memberikan skor 10-8 apabila pertandingannya sangat berat sebelah. Itu terserah juri. Selain itu, wasit atau referee punya kewenangan untuk mengurangi angka petinju yang melakukan holding, low blow, atau pelanggaran lainnya. Pengurangan poin untuk dilakukan setelah skor amatiran juri dihitung. Jadi skor 10-9 bisa menjadi 9-9 atau 10-8 tergantung pihak mana yang dihukum wasit. Misal terjadi 1 knockdown, skor 10-8, tapi apabila yang menang pada ronde itu dihukum wasit, maka skor menjadi 9-8. Kalau pertandingan berakhir karena terjadi knockout, tidak bisa melanjutkan pertandingan setelah wasit menghitung sampai 10 atau diskualifikasi. Misal karena menggigit kuping, skor menjadi tidak berarti apa-apa, diabaikan. Kalau yang terjadi sebaliknya, skor dari ketiga jari ditabulasi. Masing-masing juri menentukan pentingnya dengan menjumlahkan semua skor miliknya untuk semua ronde. Bisa juga seri draw. Keputusan pemenang ditentukan dengan menghitung suara dari ketiga juri. Pertama, petinju menang dengan unanimous decision kalau ia memperoleh 3 kemenangan dari ketiga juri. 2. Menang dengan majority decision kalau ia memperoleh 2 menang dan 1 draw. 3. Menang dengan split decision kalau 2 win dan 1 loss. 4. Seri kalau masing-masing petinju memperoleh 1 menang, 1 loss, dan 1 draw. 5. Juga seri kalau 2 juri memutuskan draw dengan mengabaikan hasil dari juri ketiga. Sistem scoring pada tinju amatir sampai beberapa tahun lalu, orang bilang lebih gampang dan jelas pada petinju amatir yang berhasil mendaratkan pukulan bersih lebih banyak. Dia menang yang dimaksud pukulan adanya kontak menggunakan bagian knuckle atau buku jari dan sarung tinju setiap pukulan di kepala, dada, dan dihitung 1 poin.
AIBA International Amateur Boxing Association memperkenalkan sistem scoring baru pada Januari 2011. Tiap juri memberikan skor sendiri-sendiri untuk masing-masing petinju. Skor yang diberikan pada masing-masing petinju diperoleh dari 3 dari 5 juri bisa berdasarkan kemiripan skor atau pengabaian 2 yang terjatuh dari rata. Skor tidak lagi diperoleh langsung setiap saat, real time, tapi hanya diberikan pada saat akhir ronde. Sejak 13 Maret 2013, sistem scoring komputer tidak lagi digunakan. Jadi mereka juga menggunakan 10 point mass system seperti pada tinju pro. Sistem 10 poin pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Dewan Tinju Dunia (WBC) sebagai cara rasional untuk mencetak gol pertarungan. Hal ini dipandang seperti itu karena memungkinkan juri untuk memberikan hadiah knockdown dan membedakan antara ronde yang dekat serta ronde di mana seorang petarung mendominasi lawannya dengan jelas. Selanjutnya, penerapan sistem ini baik secara nasional maupun internasional memungkinkan konsistensi penilaian yang lebih baik yang merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat itu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, tetapi yang paling penting adalah pukulan yang tepat, agresivitas yang efektif, general ring, dan pertahanan. Juri menggunakan metrik ini sebagai cara untuk membedakan petarung mana yang memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan petarung lainnya, terlepas dari beberapa kecil keunggulannya. Aturan tinju modern awalnya berasal dari aturan Marquess of Queensberry yang terutama menguraikan aspek inti dari olahraga seperti penetapan ronde dan durasinya, serta penentuan pakaian yang tepat di atas ring seperti sarung tangan balutan. Aturan-aturan ini tidak bagaimanapun memberikan pedoman terbaru untuk penilaian perkelahian dan sebaliknya membiarkan ini di tangan organisasi yang memberikan sanksi ini. Ini berarti bahwa untuk sebaliknya membiarkan ini di tangan organisasi yang memberikan sanksi. Ini berarti bahwa perkelahian akan dinilai berbeda tergantung dari aturan yang ditetapkan oleh badan pengatur yang mengawasi pertandingan. Dari lingkungan inilah sistem 10 poin lahir. Penerapan sistem ini baik secara nasional maupun internasional membentuk dasar untuk konsistensi penjurian yang lebih besar dalam tinju profesional. Bagaimana sistem kerja jika pemenang pertandingan tidak dapat ditentukan dengan sistem gugur, teknis knockout atau diskualifikasi? Keputusan akhir berada di tangan 3 juri tepi ring yang disetujui oleh komisi. Ketiga juri biasanya duduk di sepanjang tepi ring tinju, terpisah atau satu sama lain. Para juri dilarang saling berbagi skor atau berkonsultasi satu sama lain. Di akhir setiap babak, juri harus menyerahkan skor mereka kepada wasit yang kemudian menyerahkannya kepada juru tulis yang mencatat dan menjumlahkannya skor akhir. Juri harus memberikan 10 poin, dikurangi pengurangan poin pada pemenang babak dan skor yang lebih rendah, dikurangi pengurangan poin kepada yang kalah. Sistem 10 poin. Penilaian paling banyak digunakan sejak pertengahan abad ke-20. Dinamakan karena seorang juri harus memberikan 10 poin. Untuk sebagian besar diberikan skor 10-9 dengan 10 pertarungan babak berikut dan 9 poin petarung menurut hakim yang pada babak tersebut. Jika suatu babak dinilai genap, skornya 10-10 untuk setiap knockdown dan sebuah ronde. Juri mengurangi poin tambahan dari petarung yang terjatuh menghasilkan 10-8 jika ada satu knockdown atau skor 10-7 jika ada 2 knockdown. Jika wasit menginstruksikan juri untuk mengurangi poin untuk pelanggaran, pemotongan ini diterapkan setelah perhitungan awal. Jadi, jika seorang petarung memenangkan ronde tetapi dihukum karena pelanggaran, skor berubah dari 10-9 menjadi 9-9. Jika petarung yang sama mencetak knockdown pada ronde pertama, pada ronde tersebut skor akan berubah 10-8 menjadi 9-8 meskipun terjadi jika seorang petarung benar-benar mendominasi sebuah ronde tetapi tidak mencetak knockdown. Seorang juri masih bisa mencetak ronde tersebut dengan 10-8. Daftar pustaka saya mengambil dari referensi YouTube Buari, bisa dilihat juga ada, lalu dari Google Scholar ya. Oke, bisa dilihat.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kurang, mohon maaf dikarenakan sarana dan prasarana saya kurang memadai serta HP pun meminjam. Oke, meminjam dari teman saya. Mohon maaf ya, Bu. Ini bisa dilihat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.